Nah, sekarang menentukan U. Nah, menentukan U ini kita gunakan rumus ini ya. Jadi U ke I, ya itu sama dengan 1 per, ini nilai singular ke I, dikalikan matriks A, dikalikan vektor ke I, V ke I yang sesuai dengan nilai singular tadi ya. Oke. Jadi pertama, tadi kan nilai singular yang pertama dari lambda sama dengan 3 adalah akar 3. Nah, jadi 1 per akar 3. Ini 1 per akar 3 diubah menjadi akar 3 per 3. Ya. Kemudian ini matriks A. Nah, ini kemudian ini adalah tadi vektor kolom V yang sesuai dengan lambda yang sama dengan 3 tadi ya. Jadi bersesuaian dengan nilai singularnya. Ini dikalikan sehingga didapatkan ya. Matriks ini 3 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 1 didapatkan matriks 3 kali 1. Ini U1 kemudian U2 ya dengan rumus yang sama. Ini I-nya 2 berarti ya. Jadi U kedua tadi nilai singularnya 1 dibagi 1 ya 1 ya. Kemudian ini matriks A dan ini adalah nilai V yang sesuai dengan nilai eigen atau nilai singular yang tadi ya, yang 1 tadi. Didapatkan nilai ini ya. Jadi matriks U itu akan berkurang M kali M ya. Ini M kali M, kemudian ini M kali N, nah kemudian ini N kali N ya. Oke, sehingga apa? Sehingga kita baru mendapatkan matriks berukuran 3 kali 2, padahal kita butuh matriks berukuran 3 kali 3. Ya. Lalu bagaimana kita akan menentukan U3? Ya. Jadi menentukan U3, kita misalkan lebih dahulu U1 ya, kolom vektor kolom U dengan entry-entry U1, U2, U3. Nah, ini untuk sekedar mempermudah saja ya. Jadi daripada saya menggunakan U1 ya. Jadi nanti U1 kita transpose ya di sini ya. U1 kita transpose. Ya. Kalau saya transpose nanti saya mendapatkan matriks baris akar 3 per 3, kemudian akar 6 per 3, akar 6 per 6, dan akar 6 per 6. Nah, ini kan sulit dalam menghitungnya nanti. Jadi saya hilangkan akarnya, U1 saya kalikan dulu dengan akar 6, kemudian U2 ini saya kalikan dengan akar 2, ya. Kemudian saya transpose, ya. Ini yang akar 6 kali U1 tadi ditranspose, ya. Jadi 211, kemudian yang U2 yang sudah dikalikan dengan akar 2 kita transpose, ya. Kemudian kita kalikan dengan, nah ini ya. Jadi sebelum saya mendapatkan U1, U2, dan I3, saya umpamakan dulu Y1, Y2, dan Y3. Ya. Nah ini persamaan homogen sama dengan 0 dengan perkalian matriks 2Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 0. Ya, kemudian perkalian baris kedua dengan Y1, Y2, dan Y3 saya dapatkan Y2 min Y3 sama dengan 0. Ya, kita cari solusi non trivialnya ya. Y2 sama dengan Y3. Kalau Y2-nya kalau Y3-nya S, maka Y2-nya adalah S juga ya. Kemudian Y1-nya kita cari dari persamaan ini ya. Nah, kemudian dari situ kita dapatkan vektor ya. Vektornya adalah min 1, 1, dan 1 ya. Jadi nanti mungkin dilihat lagi ya cara mencari ini. Nah, ini sebelum kita ubah menjadi U3 itu harus kita normalisasi. Ya, jadi normalisasi itu artinya tiap entry-nya kita bagi dengan panjang vektor. Nah, panjang vektornya adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat menjadi akar 3. Nah, ini adalah U3.
Nah, kita sudah dapatkan ini U1, U2, U3 ya. Jadi matriks U kita bentuk dari vektor kolom U1, U2, dan U3. Nah, dari sini sudah selesai ya. Jadi maka dekomposisinya kita gunakan rumus ini. A sama dengan matriks U dikalikan matriks sigma tadi. Nah, matriks sigmanya ya tadi ya merupakan matriks dengan diagonal utamanya ada nilainya. Nah, tapi di sini hanya ada 2, jadi akar 3 dan 1 ya berarti di bawah ini 0 ya. Ini juga menunjukkan bahwa matriksnya itu ranknya 2 gitu. Oke. Nah, kita kalikan, kemudian matriks V-nya tadi sebelum kita kalikan harus kita transpose terlebih dahulu. Nah, nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, bahwa hasil perkalian ini akan menghasilkan matriks A atau bahwa matriks A ini sudah didekomposisi dengan dekomposisi SVD ya dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk aplikasi dekomposisi SVD ini banyak ya, diantaranya paling gampangnya untuk menentukan inverse. Nah, untuk yang lebih mungkin lebih agak tidak terlalu gampang ya, karena ini memerlukan algoritma yang lain, digunakan untuk kompresi dasar data ya. Di bawah ini contoh yang saya ambil dari buku bagaimana data kita itu dikompresi. Nah, kompresi yang paling kiri ini kompresinya dengan hasil kompresi yang sangat besar, tapi hasilnya tidak terlalu bagus ya. Oke. Kemudian yang paling kanan ini dikompresi dengan rank 128 ya. Ingat tadi ya, karena dalam singular value decomposition ini kita memperhatikan rank dari matriksnya. Nah, ternyata dikompresi dengan rank 128 itu sudah cukup bagus. Nah, kompresi ini berguna tentu saja untuk memadatkan data. Oke, sekian mengenai dekomposisi SVD.